Hai Pak Purbaya. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak. Excited loh ngobrol sama Bapak karena banyak sekali yang aku mau tanyakan dan pasti teman-teman yang di rumah juga penasaran banget. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, LPS tuh apa sih Pak sebenarnya? LPS singkatannya Lembaga Penjamin Simpanan. Oke. Kerjanya gampang. Apa tuh Pak? Cuman jamin simpanan uang Anda di bank 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau ada bank bangkrut, uang nasabah nggak hilang, dijamin oleh LPS. Kerjanya cuma itu gampang banget. Enggak dong Pak, itu malah sulit lah. Bapak nih. Jadi Bapak bosnya update langsungnya ke Pak Presiden? Pak Presiden dan ke DPR update-nya. Tapi saya harusnya di bawah instruksi langsung Pak Presiden. Oke, terus Bapak kalau gitu berarti pressure banget dong Pak kerjanya sehari-hari? Enggak, orang ekonominya bagus ya santai aja. Oh iya bener sih. Nanti kalau ada masalah baru saya pusing. Iya. Tapi dalam keadaan seperti sekarang sih harusnya sih kerjaan yang paling enak di LPS. Pak, berarti kalau gitu bedanya sama OJK apa Pak? Kalau LPS tadi menjamin uang nasabah di bank. Kami tidak mengatur banknya gimana bisnisnya, Oke. peraturannya seperti apa. Kalau OJK mengawasi ya praktek perbankan sehari-hari seperti apa, kondaknya seperti apa, good governance seperti apa. Tapi kalau banknya ada yang jatuh kan bisnis biasa, ada yang berhasil, ada yang jatuh, itu normal. Iya. Kalau banknya jatuh ya dia ngasih ke LPS untuk membereskannya. I OJK nggak punya uang, saya punya uang banyak untuk see. ganti uang nasabah. Oke, jadi Bapak yang melindungi semua nasabah ya Pak? Nah, saya orang kaya yang melindungi uang nasabah, kira-kira begitu. Wah luar biasa. Kayak loh Pak, itu kayak ininya. Karena kan maksud aku kayak dalam arti Bapak benar-benar menjaga semuanya loh. Iya, kita punya sekarang 260 triliun rupiah. Wow. Banyak duitnya jadinya. Jadi saya termasuk orang kaya di Indonesia, tapi bukan uang saya sih. Iya. Tapi uang nasabah ya uang Pak. LPS cukup banyak untuk menjamin dana nasabah di Indonesia. Jadi masyarakat Kita nggak nggak usah usah khawatir. khawatir. Yang tadi kemarin itu ada berita gonjang-ganjing akan dijamin gara-gara kebijakan yang agak salah, nggak usah takut, kami jamin uangnya. Oke, Pak kalau kayak gitu berarti dalam satu hari nih, biasanya Bapak kesibukannya ngapain Pak dari pagi sampai malam? Ya Pak, bangun pagi olahraga dikit, Olahraganya apa Pak? jalan kaki, lari kadang-kadang berenang pagi. Ya besok ke kantor jam 8:30 udah sampai kantor, rapat-rapat biasa, beresin peraturan yang belum beres. Kalau ada BPR yang jatuh kita ikut, kan BPR itu setiap tahun ada yang jatuh, kita ikut beresin, gimana beresinnya. Kalau ada aturan-aturan yang sulit kita beresin juga. Jam 5 biasanya udah selesai ya pulang ke rumah lagi. Jadi 9 to 5. 9 to 5 ya Pak? Dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan gak normal kita harus siap 24 jam gak tidur. Yalah, dan pada suatu saat kita dikasih dari OJK tuh lebih dari 20 BPR yang jatuh. Jadi orang-orang LPS harus siap merapikan itu dalam waktu yang singkat. Berarti Pak kalau keadaan gak normal itu seperti apa Pak? Dan kapan? Keadaan gak normal tuh misalnya seperti 1998. Itu gak normal banget. 2008-2009 pada waktu global financial meltdown. 2015 ketika the Fed mulai naikin bunga. 2020 ketika kita mengalami krisis COVID. Yang 1998 kita belum ada LPS kan. Jadi masyarakat takut banget begitu IMF menutup 6 bank, perintah IMF menutup 16 bank. Orang panik, takut bank yang lain tutup, ditarik uangnya beramai-ramai sehingga perbankannya jatuh beramai-ramai juga. Jadi kalau bisnis bank itu amat dipengaruhi kepercayaan. Saat itu kan Pak ya akhirnya LPS didirikan kan ya Pak? Setelah itu kita belajar ya emang ada program BPPN segala macam kan. Tapi itu kan sementara. Jadi pemerintah pada waktu itu sama DPR juga memikirkan bahwa kita perlu penjamin yang bisa bertahan untuk jangka panjang. Maka didirikanlah LPS. 2024 peraturannya keluar, 2004 peraturannya keluar, 2005 September 22 didirikan LPS dibangun. Jadi habis itu kita menjamin dana masyarakat di bank. Tadinya 100 juta per nasabah per bank, tapi waktu krisis 2009 katanya terlalu kecil, dinaikin menjadi 2 miliar sampai sekarang 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Cukup banyak itu. Untuk saya sih udah kelebihan, uang saya nggak sampai 2 miliar di bank. Pak saya mau tanya dong, sudah berapa bank Pak yang diselamatkan oleh LPS Pak? Ada 1 bank komersial diselamatkan. Kalau BPR-nya sudah cukup banyak, sudah puluhan, saya nggak angka pastinya nggak ini, tapi 2 tahun terakhir aja 22 BPR bukan diselamatkan, tapi
dilikuidasi. Ya. Ya. Jadi setiap tahun tuh rata-rata ada 7 BPR yang dilikuidasi. Wow. Tentunya kalau kita nggak siap, orang kan pasti panik. Iya. Banyak BPR yang jatuhin, yang likuidasi. Ya. Untung LPS sekarang jago. Jadi begitu BPR jatuh ya kita beresin secepatnya. Iya. Dalam 5 hari pertama sudah keluar tuh uang jaminan mereka. Oh ya? 50% udah keluar. Jadi kita mau percepat lagi ke depan ke 3 hari. Oke. Supaya orang yakin betul bahwa uang mereka betul-betul aman. Jadi kita sedang merubah image. Kalau dulu orang bilang LPS itulah malaikat maut. Kalau LPS datang maka banknya akan bangkrut, uang akan hilang. Yeah. Sekarang saya rubah. Sehingga mereka bilang kalau LPS datang uang saya aman. Caranya tadi begitu bank jatuh saya datang sana cepat. 5 hari udah keluar uangnya. Jadi orang tenang sekarang. Jadi sekarang walaupun ada bank, BPR jatuh sana sini, sistem finansial kita tenang-tenang aja tuh. Tenang aja. Pak, kalau 2025 sendiri nih seperti apa Pak? Tahunnya seperti apa? Apanya? Untuk LPS? LPS biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Berarti ekonomi bagus dong Pak? Ekonomi bagus gini. Waktu global gonjang-ganjing, semuanya bilang wah dunia akan runtuh. Iya. Ternyata globalnya nggak jelek-jelek amat. Kalau kita tarik ke 2020, dulu kan pertumbuhannya negatif. Sekarang masih 3% diprediksi tumbuhnya. Artinya masih lumayan. Cuman orang di sini nggak ngerti. Jadi pengen ikut tren aja. Ketika orang bilang di sana jelek, semua ya jelek. saya jelek. Ada perang, ada ini, trade war. Padahal trade war kita untung. Jadi globalnya nggak ada masalah. Iya. Dan yang penting adalah kekuatan domestik ekonomi kita kuat. Iya. Kita sekitar 90% domestic demand-nya. Iya. Jadi kalau global ancur-ancuran, selama kita jaga domestic demand, ya ekonomi akan bagus. Ya teman-teman masih bisa belanja tenang-tenang lah. Karena ekonomi masih jalan. Kalau kita lihat di tahun 2008-2009 waktu itu kan ada global financial meltdown katanya. Di mana Jepang tumbuhnya negatif, Amerika negatif, Korea negatif, Malaysia negatif, Singapura, Thailand negatif, hampir semua negatif. Kita tumbuh 4,6%. Kenapa? Karena kita jaga permintaan ekonomi domestiknya. Dan itu nggak berubah sampai sekarang. Kalau kita jago memanage itu, nggak usah takut. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang Indonesia suram, itu salah. Karena mereka nggak ngerti struktur ekonomi dan bagaimana cara memperbaikinya. Kebetulan saya tahu. Jadi kalau ada saya, selama ada saya tenang-tenang aja lah. Alhamdulillah. Jadi Bapak bisa menjamin ya bahwa ini akan aman-aman saja ya Pak. Saya bisa menjamin bahwa kita sudah belajar dari 4 krisis. 1998, 2008-2009, 2015 sama 2020. 2020 kan krisisnya dahsyat sekali kan. Betul. Kita nggak bisa belanja waktu itu malah. Karena tokonya tutup. Kita semua kena sakit kan. Betul. Tapi dengan manajemen ekonomi yang bagus, kita masih lumayan, nggak hancur juga ekonominya. Kita dibanding negara lain masih lumayan dan dipuji-puji kan. Jadi kita punya kekuatan yang orang nggak tahu, yang kita sudah pelajari dari 4 krisis-krisis sebelumnya. Jadi 2020 krisis 2020 itu merupakan suatu pembuktian bahwa emang Indonesia sudah jago. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago, apalagi yang lain-lain. Pak, berarti kekuatan, tadi kan Bapak bilang kan kalau kita punya kekuatan, berarti kekuatan terbesar kita apa Pak? Kekuatan terbesar kita, orang kita banyak. Domestic demand kita kuat. Anda suka belanja kan? Kalau kemampuan belanja Anda dipiara dengan cara menjaga belanja pemerintah, menjaga uang yang ada di masyarakat, minyak untuk menjalankan ekonomi dari bank sentral, harusnya kita masih nggak apa-apa. Jadi kita jaga tuh teman-teman kita yang muda-muda untuk belanja terus. Nah Pak, kalau ngomongin soal teman-teman muda belanja terus, karena kan yang nonton kan di teman-teman muda ya Pak. Bapak melihat sekarang anak muda financial literacy-nya seperti apa Pak? Saya lihat sih antusiasmenya tinggi sekali. Mereka ingin belajar. Tapi kelihatannya channel-channel untuk belajar tidak cukup baik atau tidak cukup banyak. Sehingga banyak dari antara mereka yang tidak terlalu mengerti. Jadi terlibat di sektor finansial di usia muda. Sekarang kan di bursa aja lebih dari 50% di bawah 30 tahun. Bener. Cuman sebagian besar pengetahuannya nggak cukup. Makanya kita ingin nanti ke depan LPS berperan lebih besar untuk ngajarin teman-teman untuk belajar investasi. Nah Pak, kalau sekarang kan teman-teman kayak tadi Bapak bilang ya, kita kan suka, anak-anak muda ini kan suka belanja, suka nonton konser ya kan Pak, suka experience yang macem-macem. Terus biasanya kalau misalkan kita lagi nggak punya uang, banyak yang kita pakai pay later dan segala macam. Nah menurut Bapak kebiasaan seperti itu seperti apa Pak?
menurut saya kurang baik. Itu sama dengan anak muda dipaksa ngutang. Kalau prinsip saya sih selama ini, kalau nggak punya duit nggak usah belanja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja. Tapi kalau untuk flexing nggak usah lah, tahan dikit. Mendingan cari duit dulu, tabungin sedikit. Terus ya kan anak muda suka flexing tuh. Oh, pamer punya ini, pamer punya apa, pamer punya yang baru, gitulah. Benar. Jadi boleh mungkin sedikit-sedikit tapi dikendaliin, jangan sampai dia terlibat utang yang berlebihan. Iya. Kalau kayak gitu tuh berarti seberapa gede sih Pak potensi masalah atau krisis yang bisa muncul, apalagi bisa mengganggu stabilitas keuangan ya? Karena kan ya semua ada dengan ada digital bank segala macam kan jadi lebih gampang kan Pak kita. Ya teman-teman masih waspada ya, kalau kita lihat kalau sudah kebanyakan utang, sebagian besar orang kita ngutang dan nggak bisa dibayar, itu bisa menimbulkan krisis. Contohnya di Amerika Serikat yang 2008-2009 itu kan subprime mortgage sebetulnya ya. Itu beli rumah tapi sebenarnya kagak punya duit. Benar. Ngutang macam-macam ya seperti pay later lah. Iya. Kira-kira utangnya di package sehingga seperti bagus, tapi suatu saat kan runtuh. Nah pada saat mungkin pertama pada waktu Anda pinjam di pay later seperti itu nggak kerasa. Tapi kalau udah semua satu saat kan nggak bayar. Kalau udah rame-rame nggak bayar gimana? Sistem finansial akan goncang. Jadi teman-teman generasi muda mesti ngerti juga bahwa pay later bagus dalam keadaan tertentu kalau kepepet. Iya. Tapi kalau nggak perlu banget nggak usah, flexing nggak usah. Iya. Karena Anda seperti ngutang sebetulnya sama aja, itu ngutang. Ngapain? Jadi Anda dipaksa ngutang dan terlena. Iya, nanti belum tentu juga bisa bayarnya. Itu. Jadi kalau saya patokannya adalah kalau nggak punya duit nggak usah bayar. Atau kalau kita nggak usah pinjam ya. Iya. Atau kalau kita nggak punya anticipated income yang jelas ke depan, nggak usar ngutang dulu. Iya. Kecuali Anda yakin income saya sebulan sekian, sebulan depan sekian, baru kita bisa cicil. Iya. Jadi harus hitung, jangan sampai besar pasar daripada tiang. Benar. Pak, saya mau nanya, dengan sekarang teknologi semakin maju gitu kan, dengan ada era digitalisasi di mana semuanya sedang beradaptasi gitu. Apa yang LPS lakukan, atau ada nggak sih Pak adaptasi atau inovasi baru yang dilakukan oleh LPS dengan terjadinya semua teknologi yang serba maju ini Pak? Yang jelas pertama saya tahu bahwa kita kan go digital juga kan, semua sistemnya pakai digital. Yang jelas kalau digital kan itu merangsang untuk diserang orang kan, mengundang serangan cyber security. Kita pasti akan diper sama perusahaan apa hacker tertentu ya. Yang pertama saya perbaiki adalah meningkatkan kualitas cyber security di LPS. Saya invest banyak tuh 200 miliar. Jadi udah kuat, kita bisa ngalahin ransomware, bahkan menguasai cloud punya si penyerang itu. Karena kita itu penting ya Pak, karena itu kan data ya. Data. Yang privacy. Dan baru-baru ini kita diserang juga, dalam 3 minggu kita diserang 3 miliar serangan. Hah? Itu terbesar ketiga di dunia sepanjang sejarah. Tapi karena kita udah jago, uangnya segitu banyak, jago, kita bisa ngalahin mereka. Sekarang udah turun serangannya. Jadi teknologi merupakan opportunity, tapi pada saat yang bersamaan kalau nggak hati-hati bisa ancaman juga. Iya, bisa menjadi threat ya Pak. Kita pengennya sih itu pengetahuan itu saya ajarin ke orang lain gratis. Saya udah tawarin ke bank-bank kalau ada yang mau belajar ke kami kasih gratis. Cuma mereka gengsi kayaknya, ya udah biar aja. Yang lain sudah terbukti. Iya udah terbukti. Kan kalau itu luar biasa loh Pak. Kita paling jago. Saya berani jamin cyber security saya paling bagus di Indonesia sekarang. Wow. Bukan karena saya pintar, saya invest cukup, saya panggil orang-orang yang jago-jago, saya sewa hacker yang jago-jago untuk ngetes. Itu antara yang digital. 3 miliar serangan Pak. 3 miliar serangan dalam waktu 3 minggu. Kadang-kadang 2 menit bisa 300.000 serangan. Ketika serangannya masif-masifnya. Yang jelas ya kita mesti jaga itu, dan digital kita, LPS tuh punya kayak WhatsApp buatan LPS. Saya pikir kita sebarin aja ke publik gratis. Atau kita charge sedikit. Tapi ternyata LPS nggak boleh ngambil untung, jadi saya nggak jadi. Saya juga punya kayak software kayak YouTube yang seperti punya Microsoft Teams segala macam. Iya, kayak video call gitu Pak, kayak Zoom. Itu aja gini, kalau misalnya suatu saat kita berantem sama negara lain yang punya teknologi itu, kita diblokir, saya punya. Kan saya bilang tadi bank setiap tahun, BPR ya bukan bank perekonomian rakyat, itu rata-rata setiap tahun 7-8 jatuh. Saya investigasi kenapa sih bank itu jatuh. Kenapa Pak?
Katanya manajemennya jelek, oke manajemen jelek. Terus saya tanya, Kak, kita bantu nggak? Enggak. Yang bantu BPR siapa? Nggak ada. Ya kalau gitu ya terang aja setiap tahun akan yang jatuh terus. Saya bilang gini, ya udah kita bantu manajemen mereka. Kita ciptakan LMS, Learning Management System, yang akan dipakai oleh BPR dalam beberapa waktu ke depan ini, akan di launching dan kita kasih ke mereka gratis. IT-nya kita kasih gratis juga. Oh ya? Kita banyak duit soalnya. Gak enak Bagus kalau dong Pak, jadi duit. impact-nya bisa terus mengalir. Tujuannya membantu tadi lebih banyak. biar manajemennya kuat dan ke depan nggak ada bank yang jatuh lagi yang karena manajemen, dan uang kita jadi utuh nggak dipakai. Kan kalau bank jatuh kan kita mesti ganti orang uang nasabah. Terus juga kita pikir sistem IT BPR kan sebagian nggak mampu kan. Gimana kalau kita buat mereka? Saya sedang buat program untuk buat sistem IT buat BPR. Mereka suka sekali. Tapi sekarang dalam proses, katanya ada yang bilang itu melanggar mendahului wewenang LPS. Saya sedang tanya DPR boleh apa enggak. Kalau boleh ya saya jalankan. Tahun ini saya sudah siapin anggaran berapa 160 miliar untuk itu. Oke Pak, kalau tadi kita udah ngomongin soal teknologi ya Pak. Kita kan juga tahu bahwa sekarang generasi muda semakin banyak. Jadi strategi LPS seperti apa Pak agar bisa tetap relevan, tetap dekat sama generasi muda? Ya kita promosi terus menerus, pakai banyak channel sekaligus. Kalau dulu waktu saya ke LPS itu, LPS nggak dikenal orang loh. Gimana cara Bapak tetap relevan? Gimana LPS tetap relevan? Tadi kan nggak dikenal, jadi kita coba promosi sedikit-sedikit. Tadinya orang-orang LPS itu cenderung inward looking, kita coba rubah sedikit-sedikit. Kita sekarang lebih sering keluar ke media-media seperti sekarang ini dengan CNBC kita punya kerjasama ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, dan kita juga kirim kerjasama dengan kampus, kita kasih beasiswa ke mahasiswa yang nggak mampu di banyak sekolah tuh, di ITB, UI, Universitas Pamulang, UNS, Surabaya, Brawijaya, kita kasih semua supaya kita dikenal dan kita secara reguler datang ke sana untuk memperkenalkan LPS. Dan saya selalu bilang kalau ke mahasiswa UI atau mahasiswa yang lain ya, LPS itu tempat yang bagus. Kerjanya bagus, enak, santai kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah kerja mati-matian, tapi kita mesti siapin terus ya untuk pastilah, Pak, menghadapi keadaan krisis. Pak, aku mau tanya dong Pak, apakah sekarang sudah mulai banyak anak-anak muda yang bekerja di LPS? Sudah banyak, jadi kalau saya lihat ya animo lulusan-lulusan baru atau anak muda ke LPS makin besar. Waktu saya datang ke sana 2 tahun pertama, saya nggak pegang HRD kan, nggak tahu jadi. Cuma saya tanya sekali-sekali, berapa yang daftar penerimaan nih? Banyak Pak, berapa? 3.000, ya 3.000, katanya terkenal. Tahun depannya lagi berapa? 5.000, ya cuma 5.000. Tapi dengan program-program yang tadi promosi ke sekolah-sekolah, 2 tahun terakhir udah bagus sekali. Tahun yang lalu waktu kita buka untuk terima mungkin di bawah 100 orang, yang daftar udah 18.000. Wow, lumayan loh Pak. Tahun ini 20.000 lebih. Itu sarjana yang baru lulus S1. Oke. Jadi kita ekspansi terus dan itu menunjukkan kan bahwa kita mulai dikenal. Jadi kalangan muda sudah suka. Udah mulai tahu LPS itu apa ya Pak?